Bismillah, assalamualaikum. Masih berdasarkan kisah nyata dari tim cerita emak, narasumber Mas Angga di Jakarta. Ya, cerita kali ini dikirim oleh salah satu narasumber yang kebetulan juga salah satu pembaca tweet cerita emak di akun Twitternya beliau. Di akun Twitter tim cerita emak @desiprayoko. Narasumber kirim ceritanya bukan lewat email tapi lewat WhatsApp. Dan tim cerita emak juga sempat telepon-teleponan untuk menanyakan lebih jelasnya seperti apa. Nama narasumber kali ini adalah Krisangga Narendra Putra. Tapi kita panggil aja dengan nama Angga. Angga ini sedang merantau di Jakarta sekarang. Terima kasih Mas Angga sudah berpartisipasi kirim cerita ke tim cerita emak. Dan di kesempatan kali ini Tony FS membacakannya. Dan sebelum saya lanjut lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Angga ini bekerja di sebuah kantor kontraktor cukup terkenal di area Jakarta. Jakartanya mana? Rahasia ya. Selama Angga di Jakarta, dia ngekos dan sudah pindah 6 kali tempat kos. Entah sebabnya apa, dia hanya bilang setiap dia kos selalu ada aja yang bikin dia nggak nyaman. Nggak nyamannya perkara apa juga dia nggak jelasin secara spesifik. Katanya ada aja gangguannya. Oh ya, Angga ini asalnya dari Jember, Jawa Timur. Halo mas-mas mbak yang dari Jember. Tapi Angga sejak tahun 2019 akhir dia sudah merantau dan kerja di Jakarta karena rekomendasi masnya. Angga ini anak keempat dari 5 bersaudara dan semuanya laki-laki. Meskipun kakaknya sudah menawarkan agar dia tinggal di rumah kakaknya saja selama di Jakarta, tapi Angga menolak. Alasannya dia ini takut nggak bebas. Kalau ikut kakaknya, pasti banyak banget aturan yang harus dia lakukan. Sejak kuliah pun Angga sudah ngekos. Padahal, kalaupun untuk pulang pergi dari kos ke rumah pakai motor juga nggak jauh. Ya emang dasar Angga anaknya sedikit rebel dan bebas. Tapi dia nggak arogan kok. Di kesempatan ini, Mas Angga hanya ingin berbagi pengalamannya saat ngekos di kosan yang ke-6 kalinya. Tempat kos terakhirnya sebelum akhirnya dia memutuskan untuk nggak mau ngekos lagi. Meskipun ada teman sekamarnya, dia tetap bakalan milih rumah kakaknya daripada ngekos. Ceritanya bermula saat dia pertama kali merantau di Jakarta pada bulan Desember tahun 2019, di mana kakaknya meminta Angga untuk menempati lowongan kerja di kantor kakaknya karena pegawai sebelumnya resign. Katanya karena pegawai sebelumnya tiba-tiba mengundurkan diri tanpa sebab. Setelah mendengar jumlah gaji yang ditawarkan cukup besar, akhirnya Angga setuju. Dia melakukan persiapan dokumen yang diminta oleh perusahaan dan berangkat pada tanggal 17 Desember tahun 2019. Sesampainya di Jakarta, Angga dijemput kakaknya dan tidur di rumahnya pada malam itu. Karena saat Angga tiba di Jakarta, hari sudah mulai malam, jadi tidak memungkinkan untuk mencari kosan. Makanya, dia memutuskan untuk tidur di rumah kakaknya dulu. Malam itu, baru besok paginya setelah dari kantor kakaknya, dia akan mencarikan tempat kos. Angga juga sudah bilang ke kakaknya kalau dia mau kos aja. Setelah tiba di rumah kakaknya, dia bersih-bersih lalu makan malam bersama. Saat dia sudah mau tidur, tiba-tiba dia mendengar suara dari sebelah kamar tempat tidur yang digunakan. Ternyata, di sebelah itu kamar kakaknya dan istrinya. Suaranya makin lama makin membahana. Namanya Angga jomblo ya, jadi jiwa jomblonya bergetar. Paham lah ya kalian suara apa itu? Dan sampai malam itu Angga harus tidur dengan earphone sambil dengerin musik dan dia setel volume paling keras. Barulah dia bisa tidur. Itulah salah satu menjadi alasan dia untuk nekat ngekos. Biar batinnya tidak terguncang gitu. Apalagi kakaknya ini pengantin baru, jadi masih hangat-hangatnya gitu. Hari pun sudah pagi, Angga bangun mandi, lanjut sarapan dan langsung pergi ke kantor dengan kakaknya. Sesampainya di kantor tempat kakaknya bekerja, dia langsung diinterview. Tidak berhenti di situ saja, Angga juga menjalani beberapa tes tulis dan tes berbicara. Alhamdulillahnya, Angga lulus di semua tes, dan mulai besok dia bisa bekerja. Kakaknya yang mendengar itu senang, karena lumayan dengan IPK Angga yang pas-pasan, dia bisa keterima di kantor kontraktor ternama. Karena hari itu dia masih belum bekerja, dia putuskan untuk mencari tempat kos yang pastinya dekat dengan tempat kerjanya. Kakaknya menyarankan sebuah tempat kos berlantai 2 yang ada di belakang kantor itu. Angga langsung coba ke rumah itu dengan harapan semoga masih ada kamar kosong. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, akhirnya Angga memutuskan untuk jalan saja tanpa diantar kakaknya. Angga terus berjalan
sampai tiba di depan pagar rumah itu. Suasana di sekitarnya juga ramai, bahkan banyak penjual nasi ala warteg. Jadi cocok dengan tipe Angga banget. Mulailah Angga pencet bel rumah itu. Dari dalam rumah keluarlah ibu-ibu parubaya. Ibu itu mulai mempersilahkan Angga masuk. Angga melihat sekitaran rumah itu. Memang tidak besar, tapi rumah itu bersih dan rindang. Untuk ukuran rumah di Jakarta, wilayah itu udaranya masih bisa dibilang oke. Tahu sendirilah Jakarta kayak apa. Angga mulai mantap dengan rumah itu. Lalu dia membayar uang sewanya sampai 5 bulan ke depan. Dan dia bilang pada ibu itu kalau malam ini dia sudah menempati kamar itu. Kamar kos itu sudah lengkap. Ada kamar mandi dalam, kasur, kipas, TV, walau 14 in katanya. Dan kamar mandi dalam nih. Meski harganya agak sedikit mahal, tapi nggak apa-apa lah, kan ada dapurnya. Jadi dia bisa masak sendiri untuk hemat. Toh kosnya udah dibayar sampai 5 bulan ke depan. Jadi dia tinggal mikir untuk biaya makan aja. Lokasi kerjanya juga deket, jadi worth it lah menurutnya kala itu. Angga langsung balik menemui kakaknya. Mendengar hal itu, kakaknya Angga lega karena dianya tidak harus kos jauh-jauh dari tempat kerja. Biar dia juga bisa sekalian mantau adiknya. Sore harinya Angga pergi ke rumah itu dengan diantar kakaknya. Angga cuma tinggal bawa koper dan beberapa cemilan untuk di kamarnya. Angga pun masuk ke rumah itu dan kakaknya langsung pamit pulang. Angga langsung menuju ke kamarnya untuk beres-beres dan tidur, karena besok pagi dia harus kerja. Di tengah perjalanan, kakaknya Angga ini menghentikan mobilnya dan mampir membeli rokok di warung dekat situ. Kakaknya Angga ini ditanya sama ibu warung, "Abis dari rumah situ, Mas?" Terus kakaknya Angga jawab, "Iya, Bu." Si ibu tanya lagi, "Ada perlu apa emangnya, Mas?" Kakaknya Angga yang mendengar pertanyaan itu sebenarnya risih, tapi karena ingin menghormati yang lebih tua akhirnya dijawab, "Antara adik, Bu." Si ibu tanya lagi, "Adiknya ngekos di situ?" Tapi kali ini kakaknya Angga hanya mengangguk dan si ibu kembali bicara, "Jangan boleh ngekos di situ deh, Mas. Bukannya napa-napa ya. Rumah itu paling terkenal gak beres di wilayah ini. Banyak juga yang gak kerasan di situ. Mending suruh pindah aja dehnya." Kakak Angga ini tiba-tiba terdiam sampai gak jadi nyalain rokok. Terus kakaknya Angga tanya lagi, "Memangnya rumah itu kenapa ya, Bu?" Tapi si ibunya malah gak mau jawab dan malah mengusir kakaknya Angga dengan alasan warungnya mau tutup. Padahal itu baru setengah 8 malam. Aneh kan? Karena kakaknya merasa ada yang aneh dari kalimat ibu itu, dia langsung masuk ke mobil dan mulai menelpon Angga. Panggilan 4 kali tidak dijawab, sampai akhirnya panggilan kelima Angga angkat karena dia risih dengan kakaknya yang telepon berkali-kali di saat dia lagi chat sama gebetan. Pas Angga angkat telepon itu, kakaknya cuma bilang, "Kamu hati-hati ya di sana. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi Mas, apapun itu." Angga yang mendengar ada yang aneh dengan kakaknya cuma bilang, "Iyo Mas, iyo." Dan tak lama, telepon mati. Kakaknya melanjutkan perjalanannya pulang, sedangkan Angga tidur. Besok paginya, Angga ketemu kakaknya di kantor. Dia coba menanyakan maksud kata-kata yang diucapkan kakaknya semalam itu. Tapi kakaknya hanya membalas dengan senyuman sambil bilang, "Yang penting dimanapun kowe berada, jangan lupa selalu baca doa dan assalamualaikum." Lalu hening di antara mereka berdua. Begitupun dengan jam pulang kerja. Angga dicegah lagi sama kakaknya dengan mengulang kalimatnya yang tadi. Angga cuma mengiyakan dan berjalan untuk pulang ke tempat kos. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai tak terasa, sudah 1 minggu Angga kos di tempat itu. Hal aneh mulai Angga rasakan. Saat itu masih pukul 7 malam. Angga boring di kos dan pengen keluar jalan-jalan. Tapi dia gak ada motor. Lalu dia WhatsApp kakaknya dengan iseng agar kakaknya mau meminjamkan motornya ke dia, supaya dia gak perlu jalan kalau mau kemana-mana. Dan beruntungnya kakaknya mau mengantarkan motornya malam itu juga. Angga pun siap-siap dengan perasaan gak sabar, karena nanti niatnya pas jalan keluar, dia sekalian antar kakaknya pulang ke rumahnya. Ngomong-ngomong, kos Angga ini kos khusus cowok ya, dan kos-kosannya itu ada di lantai 2, sedangkan yang lantai 1 khusus tuan rumahnya. Yang punya kos ini punya 1 anak, dan itu pun anak cowok. Tempat kos Angga ini ada 5 kamar, dan semuanya penuh. Ada anak kuliahnya juga, dan itu pun teman anak ibu kos. Rame sih,
Tapi entah kenapa sejak terdengar adzan maghrib, anak-anak di kos ini lebih memilih untuk masuk ke kamar masing-masing daripada melakukan aktivitas di luar kamar. Padahal di lantai 2 ini juga ada area ruang nonton TV-nya, juga bahkan ada sofa empuknya. Tapi Angga memilih untuk nggak ikut campur. Mungkin memang hobi mereka gitu. Aturan di kosan ini juga aneh. Masa anak kos nggak boleh keluar rumah setelah maghrib? Lah, kalau ada yang lembur gimana? Tapi kalau dipikir-pikir, semua penghuni kos ini hampir semuanya selalu udah stay di kos. Paling lambat pun ya, si Angga yang baru sampai kos jam 4. Yang lain jam segitu udah mandi dan udah makan malam. Pernah nih di malam Jumat, Angga jam 8 udah lapar lagi dan di kamarnya cemilan udah habis. Dia mau bikin mie instan aja nggak berani. Katanya udaranya itu aneh, dinginnya sampai menusuk tulang. Alhasil ya dia balik lagi masuk ke dalam kamar dengan perut keroncongan. Terus kata dia anehnya lagi, kalau kos-kosan nih ya, jendelanya itu pasti di sisi pintu. Tapi ini jendelanya menghadap keluar. Maksudnya cuma ada satu jendela yang menghadap keluar. Jadi jendela yang menghadap ke lorong kamar itu nggak ada. Jadi kalau pengen tahu siapa-siapa yang lewat ya harus buka pintu dulu. Jadi konsepnya benar-benar kayak kamar rumah bukan kamar kos-kosan gitu. Pikirnya mungkin kos-kosan di Jakarta seperti itu kali ya. Balik ke cerita Angga sebelumnya. Karena mungkin dia udah kelewat boring kali ya, dia akhirnya memutuskan untuk keluar aja lah, jalan-jalan sebentar. Gak apa-apa, toh pulang gak akan larut malam. Setelah dia selesai siap-siap, tak lama ada WhatsApp masuk dari kakaknya. Kakaknya bilang kalau sudah sampai. Tapi kakaknya gak mau berhenti di depan rumah tempat kos-kosannya Angga. Kakaknya berhenti di warung, tempatnya beli rokok waktu itu. Tapi warungnya dalam kondisi tutup saat itu. Angga agak sedikit kesal sambil menghampiri kakaknya. Dia berjalan turun ke bawah lalu membuka pintu depan. Dia sekarang posisinya ada di latar depan kosannya atau di halaman ya. Dia merasakan udara dingin banget yang benar-benar sampai menusuk tulang. Padahal nggak ada angin sama sekali waktu itu. Tapi dia cuek dan terus berjalan lalu membuka pagar. Anehnya, saat dia keluar dari pagar, dia malah tidak merasakan dingin lagi. Udara yang dingin tadi tiba-tiba hilang gitu aja setelah dia keluar dari pagar kosannya. Dia aneh setengah bingung. Udaranya justru hangat, atau lebih tepatnya udara normal ibu kota. Di tengah kebingungannya dari jauh kakaknya teriak manggil namanya. Seketika dia sadar dari lamunannya. Angga langsung lari menghampiri kakaknya. Kakaknya yang melihat Angga pakai jaket kebingungan. Oh panas gini kok pakai jaket sih dek? Kamu sakit? Angga cuman geleng-geleng dan langsung naik ke jok belakang. Lalu mereka berangkat keluar dari wilayah itu. Di seperempat jalan Angga baru sadar jika kalau dari rumah itu untuk ke jalan raya besar itu harus lewat makam umum. Sedangkan kalau dari kantor memang hanya melewati jalan tikus perkampungan warga. Angga mikir, apa jadinya kalau dia mau keluar jalan raya tanpa naik motor? Bisa-bisa mereka terus berlalu sampai akhirnya tiba di rumah kakaknya. Kakaknya turun sambil berpesan, kalau bawa motor hati-hati, jangan ngebut, dan jangan pulang malam-malam, karena ibu kota bahaya. Angga cuma mengangguk paham dengan kata kakaknya. Lalu Angga lanjut mencari warung kopi dan menumpang wifi di sana. Oh ya, di kos Angga itu nggak ada wifi, tapi plusnya ada mesin cuci 3. Jadi kalau nyuci bisa pakai mesin, nggak perlu pakai tangan. Angga pun menemukan warkop dan nongkrong di tempat itu sambil memesan kopi plus Indomie cabai 3. Di situ banyak banget anak-anak muda yang nongkrong di sana. Dari warkop itulah Angga menemukan banyak teman yang sehobi dengannya. Ditambah waktu itu lagi rame-ramenya game tembak-menembak. Karena teman kerjanya juga rata-rata sudah berkeluarga dan sepantaran dengan kakaknya. Teman kosnya juga tidak terlalu asik baginya. Tanpa Angga sadari, jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Angga langsung pamit pulang. Tapi sebelum itu dia minta tukar nomor HP. Singkat cerita, Angga sudah hampir sampai tempat kosnya. Tapi dia sempat berhenti di warung tempat kakaknya nunggu. Dia ambil handphone di sakunya dan terlihat sudah pukul 1:30 malam. Sedangkan udara malam makin lama makin dingin. Angga tahu harus kemana. Dia pun akhirnya memutuskan untuk tetap balik aja ke tempat kos. Sekarang posisinya sudah di depan pagar kos. Belum sempat dia buka pagar itu, dia melihat dari celah-celah pagar. Jadi pagarnya itu ada celahnya gitu loh. Paham kan ya? Ya,
Di situ ada perempuan berambut panjang duduk di halaman. Maksudnya di latar depan pintu masuk dan posisinya duduk di bawah dengan tangan yang memeluk lututnya. Sedangkan pandangannya hanya menunduk ke bawah. Angga bingung dengan cewek itu. Karena satu-satunya cewek di rumah itu ya hanya ibu kosnya. Dan rambutnya pendek, tidak sepanjang itu. Lalu tiba-tiba ada bau bunga. Bau bunga yang benar-benar wangi ditambah ada suara burung hantu yang munculnya tiba-tiba. Angga yang merasa ada yang gak beres dengan cepat langsung menyalakan mesin motornya dan putar arah dan berlalu secepat mungkin. Sedangkan dari arah belakang terdengar suara perempuan yang tertawa super kencang. Angga ketakutan dan semakin mempercepat mesin motornya. Bahkan ketika lewat di depan Angga, dia hampir saja oleng. Tapi beruntung dia selamat karena bisa dengan cepat menyeimbangkan setir motor. Setelah itu Angga berusaha untuk tetap fokus dan dia mulai menjauh dari tempat itu. Suaranya juga sudah tidak dia dengar lagi dan dia sedikit lega. Tapi dia bingung harus kemana tengah malam begini. Tanpa pikir panjang, dia kembali ke warkop tempatnya ngopi tadi. Katanya dia bersyukur lokasinya tidak terlalu jauh, jadi setidaknya dia bisa mengingat-ingat sedikit demi sedikit jalanannya. Sesampainya di sana ternyata masih banyak anak-anak yang dia temui sebelumnya. Sedangkan anak-anak ini kaget melihat Angga yang datang lagi dengan mimik muka yang ketakutan. Lalu mereka mencoba untuk menenangkan Angga. Mereka mulai bertanya Angga kenapa, dan Angga juga mulai menceritakan semuanya secara detail. Anak-anak ini kaget mendengar cerita Angga. Anak-anak ini akhirnya membuka cerita yang telah dikubur-kubur dalam oleh warga sekitar sana. Jadi ceritanya di tahun 2016 di tempat kos Angga itu dulu ada mbaknya atau tukang bersih-bersihnya. Dia masih muda, usianya terakhir kali itu masih 18 tahun. Dia adalah tulang punggung karena seperti yang aku bilang tadi, tempat Angga itu kos khusus cewek. Suatu hari, mbak ini diperkosa oleh anak-anak kos yang ngekos di situ pada tahun itu. Ya Allah, saat itu mereka sedang mabuk pas nonton bola di TV. Biasalah orang mabuk kebanyakan kalau lihat cewek kadang suka nggak sinkron otaknya. Ditambah lagi katanya mbak ini cantik. Mbak ini jam kerjanya itu sampai maghrib. Setelah adzan biasanya beliau pulang karena sistemnya dia tidak tidur di situ dan rumahnya pun tidak terlalu jauh dari kos-kosan Angga. Tapi saat ingin pulang dia malah ditarik oleh salah satu penghuni kos itu. Ya Allah, dia dirudah paksa di salah satu kamar dari kelima penghuni kos ini. Dan saat anak-anak ini menceritakan nomor kamar yang dipakai untuk memperkosa mbak ini adalah di kamar nomor 3. Sontak Angga kaget karena itu adalah nomor kamar yang dia tempati. Angga dari situ nggak bisa ngomong apa-apa lagi dan anak-anak itu melanjutkan. Setelah diperkosa karena mbak ini merasa dirinya sudah hancur karena sudah ditiduri 5 orang penghuni kos itu, dia hanya bisa nangis dan keluar dari kos-kosan itu. Warga yang waktu itu melihat mbak nangis sambil jalan keluar itu dikiranya dia habis ditegur sama bapak atau ibu kos. Jadi mereka tidak terlalu fokus. Apesnya lagi, saat mbak itu mau berjalan ke arah seberangnya, mungkin karena dia setengah ngelamun, akhirnya tertabrak oleh sebuah pick up yang posisinya keluar dari belokan dan mau ke arah keluar wilayah itu. Dan posisinya sedikit terpental ke belakang. Warga yang mendengar saat kejadian itu langsung berbondong-bondong datang ke lokasi. Tapi sayang, mbak itu meregang nyawa di tempat dan mulut yang terus mengeluarkan darah. Innalillahi. Sejak kejadian itu, ibu kos membuat peraturan baru. Setiap penghuni kos dilarang memasuki kos ketika mau memasuki waktu maghrib. Tapi jika terpaksa ada urusan jam segitu harap telepon ibu kos terlebih dahulu. Tapi karena Angga nggak paham dengan kejadian itu, jadi dia melanggar apa yang sudah dibuat. Akibatnya dia akan bertemu dengan mbak itu. Rumornya, mbak itu akan tetap di situ sampai yang memperkosanya datang untuk minta maaf. Tapi sayangnya orang-orang masih belum tahu di mana keadaannya cowok-cowok itu sekarang. Warga juga baru tahu kalau dia dipaksa untuk diperkosa dari rekaman CCTV yang dipasang di lorong atas. Mendengar itu Angga tidak mau balik ke kosnya. Alhamdulillah di antara anak-anak itu ada yang menawarkan tempat kosnya dan malam itu Angga tidur di tempat kos teman barunya itu. Esok harinya Angga tetap pergi ke kantor bermodalkan baju hitam putih pinjaman temannya. Kebetulan Angga masih dalam training, jadi belum dapat seragam. Sesampainya di kantor, dia langsung mencari kakaknya dan menceritakan semua. Kakaknya sudah mengira kalau ada yang tidak beres dengan rumah itu.
Lalu sepulang mereka kerja, Angga ditemani kakaknya pulang ke tempat kosnya. Dan kos itu kalau sore ramai dengan anak kos-kosan, tapi kalau udah maghrib sepi sunyi. Di situ Angga langsung mengemas pakaiannya, masih ditemani kakaknya. Setelah itu dia pamit keluar dari kos tersebut. Dia tidak bicara apa-apa, tapi seakan ibu kosnya sudah paham dan mengiyakan. Saat ibu kos mengembalikan sisa uang sewa Angga menolak. Angga sengaja membiarkan uang itu. Katanya Angga agar tidak jadi beban dan merasa bersalah. Mereka segera berlalu dari rumah itu tanpa bicara apa-apa. Dalam hati Angga ngomong sendiri, "Saya mau pamit pindah kos dan maaf karena sudah mengganggumu. Tapi tolong jangan ikuti saya kemanapun saya pergi." Barulah mereka pergi sejauh mungkin. Malam itu, Angga memutuskan untuk tidur di rumah kakaknya. Dan alhamdulillahnya katanya tidak ada suara-suara gaib lagi dari kamar kakaknya. Ya, itu bukan pokok cerita ya kan kita bahas, melainkan itu kronologi pengalaman Angga pertama kali kos di Jakarta. Lebih kurang pengalaman Angga itu selalu ada aja hubungannya dengan barang gaib. Entah itu lingkungan kosnya seperti kos kedua sampai keempatnya, yang lingkungan sekitarnya horor banget. Kos kedua sampai ke kos 4 itu beda rumah semuanya. Atau dia yang pernah hampir menjadi tumbal di tempat kos kelimanya. Pokoknya ada aja cerita horornya, dan yang paling epicnya adalah tempat kos yang ke-6-nya. Lah, tempat kos ke-6 Angga inilah yang akan kita bahas sekarang. Jadi ini bukan histori rumahnya ataupun lingkungannya, tapi ini berasal dari kos-kosan yang ada di seberang tempat kos Angga yang ke-6. Kita lanjut ceritanya. Setelah kurang lebih 4 bulan bekerja dan sudah pindah kos sampai 5 kali, Angga benar-benar nggak tahu harus kos di mana lagi. Di mana lagi dia harus cari kos-kosan yang benar-benar aman dari sesuatu tersebut. Padahal Angga mengaku kalau dia ini bukan anak indigo, tapi kenapa dia harus berurusan dengan hal-hal seperti itu? Saat dia keluar dari kos kelimanya, dia sempat tidur di rumah kakaknya hampir 2 minggu. Seperti biasa, dia nggak tahan dengan suara kakaknya dari kamar sebelah. Paham lah. Terus dia iseng bikin status di WhatsApp. By the way, ini udah masuk sekitar bulan April 2020. Angga lupa antara April atau nggak Mei 2020 saat itu. Ternyata status WhatsAppnya direspon sama temennya. Temennya yang dulu pernah kasih dia tumpangan tidur waktu dia dilihatin sosok mbak di kos pertamanya itu. Ingat kan? Ya, temannya bilang kalau di tempatnya ada banyak kamar yang kosong. Temennya juga paham dengan apa yang dialami Angga selama ini, karena mereka juga selalu kontakan. Terus temennya bilang kalau tempat ini benar-benar aman dari sosok begituan. Angga juga merasakan saat tinggal di sana, suasananya enak banget, adem. Terus Angga ajak diskusi sama kakaknya, tapi kakaknya masih ragu. Dia takut adiknya mengalami hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Tapi Angga pantang menyerah untuk meyakinkan kakaknya. Dan kakaknya pun luluh. Angga diizinkan untuk kos lagi ke-6 kalinya. Karena besok hari Sabtu dan mereka libur kerja, akhirnya mereka memutuskan untuk mengecek kos itu di hari Sabtunya saja. Biar sekalian pindah dan minggunya Angga bisa istirahat, kan Seninnya harus kerja lagi. Hari Sabtu datang, mereka bersiap-siap ke tempat kos tersebut. Sesampainya di sana, ternyata masnya lega karena tempat kos ini masuk area padat penduduk. Maksudnya perkampungan dan banyak warkop yang buka 24 jam. Jadi kakaknya merasa bahwa lokasi ini benar-benar strategis untuk adiknya. Meski lokasinya sedikit jauh dari tempat kerja, tapi nggak apa-apa kan, Angga ada motor. Mereka mulai masuk ke dalam dan bertemu dengan ibu kos. Rumah itu 5 lantai, per lantainya ada 6 kamar yang posisinya saling berhadapan. Kamar mandi dalam, dan tiap lantai ada dapur, ruang cuci pakai mesin, area jemur, ruang santai plus TV, dan ada latar untuk lantai 2-5. Fasilitas kos ini TV LED 21 in, AC, lemari, kasur spring bed, lampu LED, dan balkon per kamar. Pokoknya hampir mirip apartemen. Harga sewanya juga gak mahal, tapi ada minusnya. Kebetulan kamar yang Angga dapat, balkonnya mengarah ke kali, dan ada lintasan kereta api. Jadi kemungkinan sedikit berisik. Sedangkan di kamar sebelahnya, balkonnya enak adem karena mengarah ke perkebunan buah dan sayur milik ibu kosnya. Pemilik kosnya tinggal di rumah sebelah kebun.
Jadi itu hanya kos-kosannya aja. Angga dapat kamar di lantai nomor 4, yaitu nomor 12A. Di situ nggak ada nomor 4 dan nomor 13. Aksesnya cuma tangga. Jadi cukup lumayan olahraga ya sampai ke lantai 4 tuh. Tapi Angga nggak apa-apa selama nggak ada yang aneh-aneh. Dan temannya Angga ini tidur di kamar nomor 15. Jadi selantai sama dia. Ralat, Angga di lantai 3 ya, bukan lantai 4. Kita lanjut. Sebelum dia beresin kopernya, kakaknya mengajak Angga untuk berdoa bersama di kamar itu. Tujuannya agar Angga selamat dan tidak mengalami hal-hal buruk. Mereka pun berdoa dengan khusyuk. Setelah berdoa, barulah Angga beres dan kakaknya pamit pulang. Angga langsung berkenalan dengan penghuni kos. Untuk informasi saja ya, kos-kosan Angga yang ke-6 ini adalah kos-kosan campuran. Ya kos cowok, ya kos cewek. Untuk kos cowok ada di lantai 1-3 dan kos cewek ada di lantai 4-5. Kebetulan yang kosong hanya kos khusus cowok, yang cewek udah full. Esok hari adalah hari Minggu, dan Angga pun iseng jogging di area sekitar. Terus dia ngelihat rumah yang lokasinya sebelah samping balkonnya. Ternyata rumah itu juga kos-kosan cowok cewek. Tapi hari itu lagi banyak banget orang. Padahal dia ingat banget kalau bulan itu sudah masih bulan PSBB pertama kali di Indonesia. Dia bingung dong, PSBB kok malah gerombolan, masa nggak ada yang negor? Terus dia lihat ada satu warung nasi buka. Sekalian aja dia beli sarapan di sana. Pas dia makan, ibu penjual nasi ini cerita semua sama temennya. Kasihan banget ya, anak cewek tunggal, satu-satunya bunuh diri di kamar kosnya. Apa jadinya ya nanti kosannya itu? Seketika Angga langsung tersedak. Barulah dia berani bertanya, dan ibu-ibu itu menjelaskan kalau ada orang bunuh diri di tempat kos itu. Karena Angga orang baru di situ, akhirnya ibu ini tanya-tanya, mulai dari Angga ini orang mana, kok PSBB keluyuran, dan katanya juga mulai Senin besok dia nggak jualan. Pokoknya banyak banget pembicaraan di antara mereka. Angga pun selesai makan dan segera membayar makanannya, terus langsung kembali ke kos. Dia melewati lagi tempat kos yang ada anak bunuh dirinya. Terlihat rumah 5 lantai itu sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa polisi dan warga sekitar. Mungkin sudah dibubarkan polisi karena PSBB juga. Dia hanya berlalu dan melanjutkan jalannya. Singkat cerita, malam tiba. Saat Angga selesai mandi dan mau tidur, dia mendengar ada seseorang menangis dari luar kamarnya. Bukan dari arah balkon, melainkan dari arah lorong. Angga trauma dong dengan kasus-kasus sebelumnya. Dia mulai menyalakan TV, dengan harapan semoga suara TV bisa menyamarkan suara tangisan itu. Dan dia juga berharap semoga suara tangisan itu benar-benar suara tangisan orang, atau lebih tepatnya salah satu mbak-mbak yang tinggal di lantai atas. Tak lama Angga pun tertidur. Pagi datang, seperti biasa Angga melakukan aktivitasnya. Saat dia membuka pintu, ternyata temannya juga mau berangkat kerja, dan mereka turun ke bawah bersama-sama. Ketika mereka turun, Angga iseng tanya tentang suara tangisan semalam. Tapi temannya ini mengaku kalau semalam dia belum tidur sampai jam 2 dan tidak mendengar suara apa-apa. Mengetahui itu, Angga kaget, tapi dia langsung bersikap biasa aja, biar temannya tidak risih saat di dekat dia. Angga juga mencoba mensuges dirinya sendiri kalau dia sedang halu. Mereka pun berpisah di parkiran. Saat Angga mengendarai motornya dan melewati rumah itu, ternyata masih banyak polisi. Nampak sekitar 3-4 polisi di rumah itu. Cerita dipercepat, ternyata Angga selama 1 bulan harus lembur sampai jam 7. Dan sejak PSBB, jam 3 sore sudah pulang. Sekarang harus pulang jam 7 karena lembur. Katanya saat PSBB waktu itu, di areanya hanya dibatasi sampai jam 8 untuk aktivitas di luar rumah. Jadi, setiap dia pulang di area kosannya itu, udah nggak seramai dulu, karena warung-warung dan warkop juga harus tutup sebelum jam 8. Padahal saat itu dia cerita katanya belum sempat beli persiapan buat sahur. Berarti kemungkinan yang terjadi sama narasumber ini sekitar bulan April, mau bulan Ramadan. Seingatku puasa tahun kemarin itu bulan April, dan narasumber cerita pas hari pertama
dia dapat lembur itu beberapa hari setelahnya. Udah masuk jadwal puasa. Dia bilang saat itu niatnya dia mau ke supermarket gede sekitar kosnya untuk beli beberapa bahan masakan. Ya karena beberapa hari lagi udah puasa. Tapi karena ada jadwal lembur dadakan dan kemungkinan juga ke supermarket gedenya juga akan bisa dan waktunya nggak nuntut, ya akhirnya dia sampai cuma stok mie dan telur yang dia beli di Indomaret dekat-dekat situ. Sekarang kita kembali ke cerita pertama kali narasumber lembur, yaitu hari Senin. Dia lemes antara capek, belum sempat beli makan, dan gak jadi belanja di supermarket gara-gara dia ada lembur dadakan. Padahal dia belanja itu niatnya juga sekalian jalan sama gebetannya. Dia baliklah ke kosan. Pas dia naik dan sampai di lantai 3, tiba-tiba dia kaget ngelihat ada mbak-mbak duduk di tangga naik ke lantai 4 pakai pajamas putih, piyama putih, motif kelinci, pink, dan rambutnya lurus sebahu. Dan saat cerita, narasumber benar-benar dengan yakin kalau dia nggak halu, cewek itu benar-benar manusia. Bahkan dia pegang HP yang casingnya itu bergambar boba. Cewek ini juga ngajak dia ngomong, bahkan Angga ditanya, "Baru pulang kerja ya mas?" Terus Angga jawab, "Iya mbak." "Mbak sendiri ngapain di sini? Gak dingin apa?" "Oh enggak mas, belum ngantuk dan aku juga barusan bertengkar." Angga tanya lagi, "Bertengkar sama siapa mbak?" "Sama cowokku mas." Angga cuma menjawab dengan suara pelan, "Oh udah punya pacar toh," sambil berjalan masuk kamarnya. Tapi mbak ini malah mengikuti dia, terus ngomong gini, "Sini mas, tak buatin mie, pasti mas belum makan kan?" Angga ini setengah kaget, karena mbak ini ngikutin dia sampai ke kamar. Karena Angga ini juga lapar banget, akhirnya kasih mie yang dia bawa dari Indomaret ke mbak itu sambil bilang, "Mbak, kalau mau juga bikin aja sekalian, terserah mau mie yang mana, tapi kalau aku mau kuah aja ya mbak." Dan Angga saat cerita juga merasa bingung. Apa yang sebenarnya dia alami saat itu? Dia juga enggak ngerasa aneh sama mbak ini. Yang dipikirkan dia, mbak ini adalah penghuni kamar atas. Angga belum sama sekali mengenal semua penghuni cewek di kosannya itu loh. Jadi muka-mukanya dia juga nggak tahu lebih jelasnya. Paling hanya 1-2 orang yang Angga paham wajahnya, sedangkan yang lainnya Angga nggak tahu. Setelah memberikan mie-nya, terdengar mbak ini membuat mie di dapur lantai 3 dan Angga putuskan untuk pergi mandi. Setelah mandi, ternyata mbak ini sudah duduk di kamar Angga dengan 2 piring mie di tangganya sambil nonton TV. Karena Angga nggak mau jadi bahan omongan, akhirnya Angga ngajak mbak itu di balkon lantai itu. Di sana mereka saling berkenalan dan mbak itu memperkenalkan diri dengan nama Natasha. Kejadian seperti itu terus berlanjut. Bahkan selama puasa, Angga selalu berbuka puasa bareng dia. Pernah suatu hari temannya Angga ini dengar Angga lagi ngobrol sama cewek. Terus temannya WhatsApp dia, "Kamu bawa cewek ke kosan?" Angga pun ngejawab, "Kagak." Lah terus temannya balas lagi, "Lah itu suara cewek siapa enggak?" "Adalah cewek anak lantai atas," jawab Angga lagi. Terus temannya ini bingung, "Siapa enggak?" Angga jawab lagi, "Natasha namanya, cantik." Gak nyangka penghuni kos ini ada yang cantik dan muda, bahkan umurnya setahun di bawah kita. Terus temennya ngejawab, "Hah? Siapa tuh? Kagak ada yang namanya Natasha dan masih muda. Gue kos di sini udah 3 tahun dan kagak ada yang muda, apalagi di bawah kita." Karena Angga hanya menganggap temannya saat itu cuma bercanda, akhirnya dia mengabaikan chat temannya itu. Sedangkan temannya di dalam kamarnya khawatir dengan dia. Kejadian itu terus berlanjut sampai hampir 1 minggu mau lebaran. Tempat kerja Angga sudah libur menjelang Idul Fitri. Kakaknya Angga sudah mulai mengajak Angga untuk pulang kampung ke Jember naik mobil. Tapi di sisi lain, Angga ini ceritanya udah kelewat baper sama sosok Natasha ini. Pagi itu Angga berkemas masukin baju ke koper karena besok mereka harus OTW ke Jember dan berharap malamnya dia bisa pamitan. Sambil buka puasa kayak biasanya sama Natasha. Ya gimana namanya juga orang udah kelewat bucin, jadi paham lah kalian. Singkat cerita, hari udah malam dan sudah mendekati jam buka puasa. Angga ini udah bikin 2 mie, 1 mie kuah kesukaannya dan satunya lagi mie kesukaan Natasha itu. Dia terus nunggu Natasha di balkon lantai 3. Bahkan sampai jam 9 Natasha nggak turun-turun nemuin dia. Karena dia penasaran, nggak biasanya Natasha gini.
Di chat nggak bisa, terus ditelepon nggak diangkat. Si Angga ini nekat naik ke lantai 4. Padahal aturannya cowok nggak boleh naik ke lantai 4 apapun alasannya. Ditambah lagi Angga di lantai 4 dan 5 bikin keributan. Pintu semua kamar dia ketuk dan membuat semua penghuni yang di bawahnya keluar. Alhasil rame dong. Angga yang seperti orang linglung cuma manggil-manggil nama Natasha. Temennya yang juga ikut naik ke lantai atas dan melihat dia seperti itu, langsung dia tampar sama temennya sampai akhirnya tenang. Setelah tenang, Angga ditanya, "Kamu cari siapa?" Angga menjawab, "Aku cari Natasha, Mbak." Semua yang di situ heran. "Di sini nggak ada yang namanya Natasha loh." Dan lagi-lagi Angga jawab, "Ada kok, Mbak, dia tinggal di kamar nomor 7 lantai 5. Semuanya semakin heran. Terus temennya Angga bilang, "Di sini nggak ada yang namanya Natasha, apalagi kamar nomor 7 di lantai 5. Kalau kamu cari kamar nomor 7 itu di lantai 2 yang punya cowok namanya Abang Rio, bukan Natasha. Kosan ini nomornya urut dari 1 sampai 30. Kagak ada nomor 7 di lantai 5. Dilanjutkan dengan seorang mbak-mbak yang menghampiri Angga sambil bilang, "Kalau kamu cari kamar kosan nomor 7 di lantai 5, coba kamu tanya di kosan sebelah, karena kamar ceweknya yang di lantai 4 sampai 5 itu dibuat nomor 1 sampai 10, beda dengan kamar cowoknya. Tapi jika iya, mana bisa anak kosan sebelah masuk ke kosan ini?" Soalnya kosan Angga ini dijaga ketat sama security. Dan pas Angga tanya, si bapak penjaga ternyata tidak ada cewek sama sekali yang mondar-mandir tiap malam keluar masuk kosan itu. Karena akses untuk masuk ke kosan itu ya hanya lewat security doang, gak ada lagi. Tapi Angga gak percaya. Dia terus berkali-kali telepon WhatsApp Natasha, tapi gak diangkat sama sekali. Berdering dan nyambung cuma gak ada yang angkat. Akhirnya Angga nekat keluar dari kosan dan berjalan ke arah kosan sebelah dengan ditemani temennya. Saat sampai di kosan sebelah, Angga tanya sama penjaga di kosan tersebut, "Maaf Pak, di sini ada yang namanya Natasha yang tinggal di kamar nomor 7 lantai 5. Respon bapak penjaga ini kaget, tapi bapak penjaga ini malah balik tanya, "Maaf Mas, ada hubungan apa sama Mbak Tasha?" Saya temennya Pak. Saya cuma mau pamit pulang, mau pulang kampung besok. Kita udah janjian malam ini seperti biasa, tapi Natasha nggak datang Pak. Makanya saya kesini. Karena besok saya dijemput kakak pagi. Saya nggak mau ngapa-ngapain kok Pak. Saya cuma mau pamit aja. Kalau semisal nih saya nggak boleh masuk, Bapak bisa nggak panggil Natasha kesini? Biar kita bicara di luar aja Pak, nggak apa-apa. Cuma bentar kok." Lah, si bapak kata Angga waktu itu malah tambah kaget. Terus bapaknya nyuruh Angga untuk mendeskripsikan gimana sosok Natasha ini. Ciri-cirinya gimana gitu. Pas Angga jelasin secara detail, bapaknya seakan lemes. Terus mau sender ke tembok pos jaganya itu. Kayak gak punya tenaga sama ngomong. Ngomong gini, gak mungkin. Ngomong berkali-kali gitu. Angga dan temennya coba nenangin bapak ini. Setelah minum, bapak ini baru cerita kalau beberapa hari yang lalu Natasha barusan bunuh diri dan jasadnya ditemukan sama teman sebelah kamarnya dengan posisi leher dan pergelangan tangannya udah teriris pisau. Lalu baju terakhir yang dia pakai, dipakai Natasha ini, pajama putih bermotif kelinci pink. Karena kata bapak itu, dia selalu melihat Natasha semasa hidupnya suka pakai baju itu. Katanya pemberian Dedi, calon suaminya Dedi. Jadi Natasha ini adalah seorang mahasiswi tingkat terakhir yang sedang menyusun skripsi dan dia bersekolah di Universitas Kedokteran. Tapi beberapa hari sebelum dia ditemukan meninggal, wajahnya itu terlihat surem. Kalau disapa cuma dijawab semaunya dia. Benar-benar bukan Natasha yang sebenarnya gitu. Terus suatu hari ada seorang perempuan yang datang ke situ untuk mencari Natasha. Ternyata dia adalah calon istri pacarnya yang katanya mau menikah sama dia. Ditambah perempuan itu udah berbadan 2. Natasha melihat itu shock, lalu dia telepon dengan seseorang seperti marah-marah sampai nangis. Bahkan satu kosan mencoba menenangkan dia. Sejak hari itu, dia mengurung diri dan tiba-tiba saja ditemukan oleh teman sebelah kamarnya sendiri yang ingin memberikan makanan. Justru mencium bau aneh dari dalam kamarnya. Akhirnya, dia meminta bantuan cowok 2 yang ada di kamar bawah untuk membantunya mendobrak pintu kamar Natasha. Tapi mereka justru melihat Natasha sudah terbujur kaku dengan darah di mana-mana. Barulah mereka menelpon polisi dan polisi datang ke TKP. Tak lama setelah itu, keluarganya datang sambil menangis histeris. Bahkan sampai saat itu kamar Natasha masih dibiarkan seperti terakhir kali ditemukan dan keluarganya belum mengambil barang-barang Natasha. Pihak kos-kosan juga tidak ada yang berani membersihkan kamarnya.
Karena Angga ini bebal banget orangnya. Udah diceritain panjang lebar kayak gitu dia masih gak percaya. Ya namanya juga bucin ya. Sampai akhirnya Bapak Satpam mengajak Angga dan teman Angga untuk naik ke kamar Natasha. Dan saat mereka sudah ada di lantai 5, suasananya sepi. Karena sejak kejadian lantai khusus kamar cewek ini kosong. Semua penghuni cewek di lantai 4 dan 5 memilih pindah karena mereka mengaku setiap malamnya selalu diganggu sosok Natasha. Kamar cowoknya pun juga hanya tinggal beberapa. Paling yang penuh hanya lantai 1 dan 2, lantai 3 cuma ada 2 orang. Pas saat mereka di depan kamar Natasha, Angga dan temannya kaget karena di pintunya masih ada bekas tali garis polisi yang terpasang di sana. Pak Satpam ini mulai membuka pintu itu dan tercium kuat aroma formalin yang digunakan untuk menyamarkan aroma anyir dan pengap. Di sana juga masih ada bekas cipratan darah Natasha. Kasurnya juga berantakan dan ada banyak sekali tisu-tisu yang terbuang di lantai dan atas tempat tidur. Aduh, mata Angga tertuju sebuah handphone yang menyala di dekat TV. Dan saat Angga pegang HP itu ternyata memang benar di HP itu ada nomornya Angga. Bahkan ada chat Angga pertama kali. Aneh ini, aneh, gak bisa dilogika. Pertama kali saat Angga kenal dia dan juga ada banyak miss call Angga dari beberapa jam sebelumnya. Angga di situ gak tahu mau ngomong apa lagi. Dia cuma bisa nangis dan setengah bengong. Lalu Pak Satpam mengajak Angga dan temannya untuk segera keluar dari kamar itu. Tapi sebelum beranjak, mereka berdoa bersama di kamar itu untuk ketenangan arwah Natasha. Dan Angga juga sempat bilang, "Terima kasih Natasha, kamu sudah jadi teman baikku selama ini. Setelah ini aku gak akan ganggu kamu lagi dan aku berharap kamu tenang di alammu ya." Dan setelah itu menghapus semua tentang dia. Tapi Angga masih terus nangis sampai dia balik lagi ke tempat kosnya. Gara-gara itu juga orang sekosnya pada gak tidur semalaman cuma buat nemenin Angga di lantai 1. Jadi semua ada di lantai 1 sampai ibu kosnya diain gorengan sama es buat mereka melek sampai sahur. Baru besok paginya kakak Angga dan istrinya jemput. Kakaknya Angga diceritain semuanya sama teman-teman kosan Angga. Kakaknya cuma gerutu bilang, kejadian lagi. Terus mereka cabut ke Jember. Sesampainya di Jember, Angga dibawa ke rumah seorang pendiri pesantren. Di sana, Angga ditenangkan batin dan pikirannya. Barulah setelah sampai sana, Angga bisa tenang dan gak nangis lagi. Karena selama perjalanan, Angga diberitahu kakaknya kalau dia itu nangis terus gak berhenti-berhenti. Tapi syukurlah sekarang dia sudah tidak mengalami hal-hal aneh dan batinnya sudah sangat tenang. Sejak kejadian itu, Angga sudah tidak pernah ngekos lagi dan sekarang dia memilih stay di rumah kakaknya. Ya meski ada momen-momen tidak mengenakan, tapi setidaknya gak apa-apa lah. Daripada berurusan sama yang begituan, katanya jauh lebih repot dan bikin capek banget. Dan buat Mas Angga, makasih banget ceritanya Mas. Dan demikianlah sebuah kisah dari tim Cerita Ama, narasumber Mas Angga. Tony FS mengucapkan terima kasih untuk tim Cerita Ama dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, kirim doa juga buat Natasha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Iya karena berdua ya karena star ini dari surah al-mustaqim. Surah al-radina anam ta'alim wa al-ma'dubi al-mulabdhalin. Rabbi firli wali walidayya amin. Tenang di sana ya Natasha. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.